Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan ada Ninda Cahyani, Elisa Zahroyonawati, Lilgi Amanatu Sholihah, dan Intan Cahyani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang jaringan dasar pada hewan 2, yaitu jaringan ikat dan jaringan saraf. Nah, untuk pertama ada karakteristik jaringan ikat pada hewan. Jaringan ikat atau konektif atau penyongkong adalah jaringan yang berfungsi mengikat jaringan-jaringan lain menjadi satu dan berasal dari perkembangan mesenkim dari Mosasaurus. Berikut ada gambar dari epitel berlapis semu bersilia. Nah, untuk keterangannya ada A. Makrofag bertugas memakan kuman atau zat asing yang masuk ke dalam jaringan dan terdapat dekat pembuluh darah. Untuk yang B ada fibroblast, protein berbentuk serat yang berfungsi sebagai bakal atau bahan pembentukan matriks jaringan ikat. Untuk yang C ada sel tiang atau mast cell, berfungsi sebagai penghasil heparin untuk pembekuan darah dan histamin sebagai peningkat permeabilitas kapiler darah. Untuk yang D ada sel lemak atau adipose cell, adalah sel yang terspesialisasi untuk menyimpan lemak. Nah, untuk yang E terdapat sel darah merah dan sel darah putih. Untuk yang F ada melanosit, berfungsi untuk menghasilkan zat melanin atau pigmen pada kulit, komponen matriks, dan serabut. Untuk yang G ada matriks, komponen cair pengisi jaringan ikat yang terdiri dari serabut dan bahan dasar yang menyebabkan matriks menjadi lentur. Untuk yang H ada serat kolagen berwarna putih dengan daya renggang tinggi dan elastisitas rendah. Untuk yang I ada serat elastik berwarna kuning, daya elastisitas tinggi. Untuk J, serat retikuler berbentuk jaring, elastisitas rendah, dan bahan penyusun yang sama dengan kolagen namun lebih tipis. Fungsinya adalah sebagai pengikat antar jaringan ikat lain. Ada jaringan ikat tersusun atas tiga komponen, yaitu 1. Ada sel, 2. Substansi dasar, 3. Serabut protein atau serat. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis jaringan ikat. Pada jaringan ikat ada jaringan ikat sejati, di mana jaringan ikat sejati ada jaringan areolar, jaringan lemak atau adiposa, jaringan mukosa, dan jaringan retikular. Mari kita bahas satu persatu terkait jaringan ikat longgar. Nah, di sini di bawah ini ada gambar di mana menunjukkan sebuah jaringan ikat longgar dengan ciri-ciri. Yang pertama, sel-selnya jarang dan sebagian jaringannya tersusun atas matriks. Kemudian, matriks mengandung serabut kolagen yang elastis. Kemudian, terdapat di sebagian besar tubuh, khususnya di sekitar organ-organ pembungkus, pembuluh darah, dan saraf. Dan susunan seratnya longgar serta memiliki banyak substansi dasar. Contoh jaringan yang termasuk ke dalam jaringan ikat longgar seperti di fibroblast, sel plasma, makrofag, dan berbagai sel darah putih. Jaringan ikat longgar sendiri memiliki fungsi yaitu memberi bentuk pada organ dalam, misalnya kelenjar limfa, sumsum tulang, dan hati. Kemudian dapat menyongkong, mengelilingi, dan menghubungkan elemen dari seluruh jaringan lain. Contohnya menyelubungi serat otot, melekatkan jaringan di bawah kulit, membentuk membran yang membatasi jantung dan rongga perut, serta membentuk membran yang disebut mesenteris yang berfungsi menempatkan organ pada posisi yang tepat. Seperti yang sudah disebutkan bahwa jaringan ikat longgar dibedakan menjadi 3 macam,
Yang pertama ada jaringan areolar. Jaringan tersebut merupakan jaringan yang bersifat fleksibel dengan substansi dasar yang relatif cair. Jaringan ini banyak mengandung fibroblast, makrofag, serat kolagen, dan sedikit serat elastin yang membentuk jaringan-jaringan. Kemudian jaringan areolar terdapat di antara kulit dan otot. Fungsi dari jaringan ini yaitu sebagai materi pembungkus jaringan lain dan organ-organ termasuk dalam pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada jaringan lemak atau adiposa. Jaringan tersebut merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel lemak yang dibungkus oleh anyaman serta retikular yang halus dengan celah-celah berisi fibroblast, limfosit, eosinofil, dan sel tiang. Jaringan lemak terdapat di bawah kulit, di sekitar persendian, sumsum tulang, omomentum atau selaput pada lambung, mesenterium atau selaput pada perut, kemudian di belakang bola mata dan di sekitar ginjal. Fungsi dari jaringan ini yaitu sebagai bantalan pelindung organ, cadangan makanan, dan isolator penjaga suhu tubuh. Berikutnya ada jaringan mukosa. Jaringan mukosa merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel fibroblast yang berukuran besar, makrofag, limfosit, kolagen halus, dan substansi dasar yang lunak mirip gel berlendir atau musin. Jaringan mukosa terdapat pada tali pusar bayi. Kemudian yang terakhir ada jaringan retikular. Jaringan tersebut merupakan jaringan yang tersusun dari jaringan-jaringan serat retikular dan sel-sel dengan sitoplasma yang bercabang-cabang panjang. Sebagian sel bersifat fagositosis dan merupakan bagian dari sel retikulondetel. Jaringan retikular terdapat pada nodus limfa, sumsum tulang belakang, dan hati. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat terdiri dari dua, yaitu jaringan ikat padat teratur dan jaringan ikat padat tidak teratur. Nah, pada gambar di bawah ini merupakan gambar jaringan ikat padat yang tersusun dari serat-serat yang berhimpitan dengan sedikit sel dan substansi dasar. Serat dominan adalah serat kolagen, sehingga jaringan ikat sering disebut dengan jaringan kolagen. Jaringan ikat bersifat tidak elastis. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa jaringan ikat padat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, jaringan ikat padat teratur. Jaringan ikat padat teratur merupakan jaringan ikat padat dengan serat-serat kolagen yang tersusun berhimpitan secara paralel dan sangat kuat. Di antara serat-serat kolagen tersebut terdapat fibroblast. Contohnya pada tendon, ligamen, dan urat otot yang berbentuk lebar dan pipih. Kemudian yang kedua, ada jaringan ikat padat tidak teratur. Merupakan jaringan ikat padat yang berbentuk seperti lembaran-lembaran dengan serat-serat membentuk anyaman, kasar, dan kuat. Jaringan ini tersusun dari serat-serat kolagen dengan sedikit serat retikular dan elastis. Jaringan ikat padat tidak teratur terdapat pada sebagian besar fasia atau selaput pembungkus atau penyekat. Kemudian berada di dermis kulit, kemudian di lapisan luar tulang, lapisan luar tulang rawan, dan kapsul pembungkus beberapa organ seperti hati dan testis. Yang kedua, pada jenis jaringan ikat ada jaringan ikat penyokong atau adiposa. Jaringan ikat penyokong yang pertama ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan dibagi menjadi tiga macam, yaitu jaringan tulang rawan hialin, kemudian ada jaringan tulang rawan fibrosa, dan jaringan tulang rawan elastis. Pada gambar di atas ini merupakan gambar jaringan tulang rawan hialin. Jaringan tulang rawan hialin ini terdapat pada permukaan tulang sendi, pembuluh bronkus, laring, cincin tulang rawan, trakea,
ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan pada ujung-ujung tulang panjang. Fungsi dari tulang hialin ini membentuk sebagai besar rangka embrional, kemudian menguatkan jalannya pernafasan, membantu sendi untuk bergerak bebas, dan membantu pertumbuhan tulang panjang. Kemudian yang kedua ada jaringan tulang rawan fibrosa. Seperti gambar yang berada di tengah ini, jaringan tulang rawan tersebut terdapat pada persendian tulang pinggang, perlekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, kemudian pada cakram antar ruas tulang belakang. Fungsi dari tulang rawan fibrosa ini yaitu memberikan sokongan dan proteksi atau perlindungan. Untuk yang terakhir ada jaringan tulang rawan elastis. Nah, jaringan tulang rawan elastis dapat dilihat pada gambar yang paling bawah. Jaringan tulang rawan elastis merupakan jaringan yang terdapat pada telinga bagian luar atau daun telinga, kemudian berada di epiglotis dan laring. Kemudian yang ketiga ada jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras terdiri dari sel-sel tulang yang tersimpan dalam matriks. Matriks mengandung sedikit kolagen dan garam mineral. Nah, pada jaringan tulang keras terdapat sel-sel tulang, kemudian ada matriks, periosteum, dan endosteum. Pada osteoprogenitor merupakan membran atau proteum yang berasal dari mesenkim embrio, akan ada di sepanjang hidup pasca kelahiran dan dapat mengalami pembelahan mitosis dan memiliki potensi untuk berdiferensiasi menjadi osteoblast. Sel osteoprogenitor berbentuk gelindong dan memiliki inti oval berwarna pucat. Sitoplasmanya mengandung sedikit Re dan sebuah badan Golgi yang berkembang dengan kurang baik. Akan tetapi berisi ribosom yang sangat banyak. Sel-sel ini paling aktif selama periode pertumbuhan tulang. Kemudian ada osteoblast. Osteoblast berasal dari sel osteoprogenitor dan berkembang di bawah pengaruh bond formgenic protein atau BMP. Membran plasma osteoblast memiliki sifat khas, yakni kaya akan enzim alkali fosfatase yang konsentrasinya dalam serum digunakan sebagai indeks dari adanya pertumbuhan tulang. Kemudian sel osteoblast yang telah matang memiliki banyak aparatus Golgi yang berkembang dengan baik. Fungsinya yaitu sebagai sel sekretori, sitoplasma yang bersofilic atau tidak mengandung granula, dan banyak sekali retikulum endoplasma. Osteoblast bertanggung jawab mensintesis komponen protein organik dan matriks tulang, termasuk kolagen tipe 1, proteoglikans, dan glikoprotein osteokalsin atau untuk mineralisasi tulang. Protein yang bukan kolagen diantaranya osteonektin atau terkait dengan mineralisasi. Kemudian ada osteosit. Osteosit merupakan sel tulang yang telah dewasa dan sel utama pada tulang yang berperan dalam mengatur metabolisme seperti pertukaran nutrisi dan kotoran dengan darah. Osteosit berasal dari osteoblast yang berdiferensiasi dan terdapat di dalam lakuna yang terletak di antara lamela-lamela matriks pada saat pembentukan lapisan permukaan tulang berlangsung. Yang terakhir ada osteoklas. Osteoklas merupakan sel yang besar dengan hasil peleburan monosit atau jenis sel darah putih yang terkonsentrasi di endosteum dan melepaskan enzim lisosom untuk memecah protein dan mineral di matriks ekstraseluler. Osteoklas memiliki progenitor yang berbeda dari sel tulang lainnya karena tidak berasal dari sel mesenkim.
melainkan dari jaringan mieloid, yaitu monosit atau makrofag pada sumsum tulang. Osteoklas bersifat mirip dengan sel fagositik lainnya dan berperan aktif dalam proses resorpsi tulang. Osteoklas berfungsi dalam mekanisme osteoklastogenesis, aktivitas resorpsi kalsium tulang dan kartilago, serta merespon hormon yang dapat menurunkan struktur dan fungsi tulang. Untuk yang kedua, jaringan tulang keras yaitu matriks tulang. Matriks tulang merupakan gabungan protein dan karbohidrat yang mengikat sel bersama-sama atau membagi satu jaringan dari yang lain. Matriks tersusun atas serabut-serabut dan bahan dasar, serta matriks merupakan salah satu jaringan pengikat yang bekerja sinergis dengan sel-sel tulang dalam pembentukan dan pelekatan antara jaringan tulang. Kemudian jenis jaringan tulang keras yang ketiga ada periosteum. Periosteum merupakan lapisan luar utama tulang. Periosteum yaitu lapisan jaringan ikat, fibrosa luar, dan lapisan osteogenik dalam, terutama lapisan berserat pembentuk jaringan ikat padat yang tidak teratur. Dengan demikian, jaringan ikat tersebut mengandung serat kolagen yang kuat dan sel fibroblast. Selanjutnya, jenis jaringan tulang keras yang keempat yaitu endosteum. Endosteum merupakan jaringan ikat tipis, lunak, yang melapisi rongga tulang panjang. Oleh karena itu, dia bertindak sebagai pelapis untuk tulang bagian dalam yang kompak dan trabekula jaringan spons. Ciri dari endosteum ini yaitu adanya sel osteoprogenitor. Pada endosteum terdapat 3 jenis berdasarkan lokasinya, yaitu yang pertama ada endosteum kortikal. Endosteum tersebut ditemukan di dinding dalam tulang kortikal bertindak sebagai batas rongga sumsum. Kemudian yang kedua ada endosteum osteonal, terletak di dinding bagian dalam kanal osteonal tulang padat. Dan yang ketiga ada trabeculae. Endosteum terletak di melapisi dinding bagian dalam trabekula. Selanjutnya ada jenis jaringan tulang. Jenis jaringan tulang yang pertama ada jaringan tulang kompak. Tulang kompak terdiri dari sistem-sistem Hebers. Dikelilingi sistem Hebers terdapat lamela-lamela yang konsentris dan berlapis-lapis. Lamela merupakan suatu zat interseluler yang berkapur. Pada lamela terdapat rongga-rongga yang disebut lakuna. Lamela tulang terdiri atas lamela sirkumferensial luar, kemudian ada lamela sirkumferensial dalam, yang ketiga ada lamela interstisial, dan yang terakhir ada lamela konsentrik. Yang kedua ada discalcified. Discalcified ini terdapat 2 macam, yaitu discalcified dan non-discalcified. Discalcified merupakan lakuna berwarna hitam yang mengandung osteosit. Saluran Hebers mengandung pembuluh darah dan saraf yang berfungsi untuk transportasi nutrisi ke sel-sel tulang, serta mengangkut limbah metabolisme dari tulang lakuna yang berfungsi untuk melindungi sel osteosit dan memisahkan dari matriks ekstraseluler. Garam mineral pada lamela berfungsi membuat tulang menjadi keras, sedangkan kolagen berfungsi membuat tulang menjadi kuat. Kemudian yang kedua yaitu non-discalcified, merupakan lakuna yang berwarna hitam atau mengandung osteosit serta saraf. Saluran Hebers berhubungan dengan saluran Hebers melalui saluran melintang atau saluran Volckham. Saluran Hebers mengandung pembuluh darah. Kemudian ada jaringan ikat penghubung. Yang pertama ada plasma darah. Plasma darah merupakan sebuah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah
Plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan. Protein plasma dikelompokkan menjadi 3, yaitu albumin, globulin alfa, beta, dan gamma, serta fibrinogen atau faktor pembekuan. Dan yang kedua ada unsur-unsur darah. Unsur-unsur darah ini meliputi sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan agranulosit atau leukosit mononukleer. Kemudian selanjutnya ada jaringan ikat penghasil tenaga. Yang pertama ada jaringan lemak putih dan yang kedua ada jaringan lemak coklat. Jaringan lemak putih dengan sel-sel yang unilokuler atau bagian atas dan jaringan lemak coklat dengan sel-sel yang multilokuler atau bagian bawah. Kemudian selanjutnya ada karakteristik jaringan saraf pada hewan. Jaringan saraf merupakan jaringan yang berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jaringan tersebut disusun oleh sel-sel saraf atau neuron yang dapat kita temukan di otak, urat saraf, dan tulang belakang. Kemudian di sebelah kanan ini ada gambar jaringan saraf. Dan selanjutnya ada fungsi saraf secara umum. Yang pertama ada merespon perubahan lingkungan, yang kedua ada membawa impuls-impuls saraf atau pesan ke pusat saraf maupun sebaliknya, yang ketiga bereaksi aktif terhadap rangsang yang datang berupa gerakan pindah atau menghindar, yang keempat jaringan saraf merupakan suatu jaringan pada hewan yang berfungsi untuk mengirim dan menerima stimulus dari sel ke otak maupun sebaliknya, dan yang terakhir ada jaringan saraf berfungsi untuk mengendalikan otot hewan pada saat bergerak. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi 2 macam, yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik berfungsi untuk menerima sinyal dari lingkungan dan mengirim ke saraf pusat atau otak, atau juga sumsum tulang belakang. Sedangkan neuron motorik berfungsi untuk mengirim sinyal dari saraf pusat menuju organ lainnya di dalam tubuh. Juga ada ciri-ciri jaringan saraf. Yang pertama, jaringan ini tersusun oleh saraf atau neuron. Sel saraf terdiri dari bagian-bagian yang disebut dendrit, neurit, dan badan sel. Dan yang ketiga berfungsi sebagai koordinasi aktivitas tubuh. Dan yang terakhir, sel saraf terletak menyebar di seluruh tubuh hewan. Baik, saya Elisha Zahra Yunawati akan melanjutkan presentasi, yaitu ada jaringan saraf terdiri atas sel-sel saraf atau disebut neuron, dan neuron ini terdiri dari badan sel saraf yang mengandung inti sel dan neuroplasma. Yang kedua yaitu ada neurit atau akson yang memiliki cabang panjang, dan ini tuh berfungsi untuk membawa impuls ke dalam sel saraf. Dan yang ketiga ada dendrit, dan ini memiliki cabang yang pendek dan berfungsi untuk membawa impuls untuk meninggalkan bahan sel saraf. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan saraf, dan di sini ada yang pertama ada sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik itu bertugas untuk menyampaikan pesan dari organ ke saraf pusat melalui sumsum tulang belakang ataupun otak. Dan sel saraf motorik yaitu untuk bertugas untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang dihasilkan berupa tanggapan dari tubuh terhadap rangsangan. Dan yang ketiga yaitu ada sel saraf konektor atau penghubung. Sel saraf konektor ini terdapat pada sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik, atau disebut juga dengan berhubungan dengan sel saraf yang ada pada sistem saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada gambarnya. Ada sel saraf sensorik, dan ada sel saraf penghubung, ada sel saraf motorik.
Kemudian ada klasifikasi jaringan saraf pada hewan. Jadi hewan itu memiliki sistem saraf yang terdiri dari sirkuit neuron dan sel-sel penghubung. Dan hewan ini memiliki gugus neuron yang berfungsi untuk terspesialisasi, namun penggugusannya itu tidak ditemukan pada hewan Cnidaria. Dan hewan Cnidaria ini memiliki serangkaian sel saraf yang saling membentuk jaringan saraf atau nerve net yang tersebar. Dan ini berfungsi untuk mengontrol kontraksi dan ekspansi rongga gastrovaskular. Untuk strukturnya, yaitu memiliki struktur saraf yang berserat dan mampu menyalurkan dan mengorganisasi aliran informasi di sepanjang rute-rute yang spesifik melalui sistem saraf. Contohnya yaitu bintang laut. Nah, bintang laut ini memiliki saraf yang radial dan terhubung ke cincin saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada jaringan saraf yang dapat dikelompokkan secara anatomis. Dan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama susunan saraf pusat atau SSP GB2, yaitu merupakan jaringan saraf yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan vertebra. Kemudian susunan saraf pusat ini terdiri dari otak atau brain dan medulla spinalis atau spinal cord. Nah, medulla spinalis ini merupakan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua yaitu ada susunan saraf tepi atau SST GB3, yaitu seluruh jaringan saraf yang berada di luar SSP atau di selain otak dan medulla spinalis. Contohnya itu ada ganglia dan reseptor. Dan kemudian susunan saraf ini terdiri dari 31 pasang saraf spinal dan 12 saraf kranial, serta sistem saraf autonom. Nah, sistem saraf autonom ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini dapat berjalan bersama saraf spinal dengan segmen torakal, lumbal, dan ini merupakan GB4. Dan sistem saraf parasimpatis yang berjalan bersama saraf kranial dan itu merupakan segmen dari sakral saraf spinal. Selanjutnya yaitu ada pada vertebrata itu memiliki otak dan sumsum tulang belakang yang membentuk SSP atau saraf dan ganglia. Dan ini menyusun sistem saraf tepi, yaitu ada SST atau peripheral nervous system dan PNS. Dan ini tuh ada sel glia ini, yaitu ada neuron glia atau disebut sel glia ini merupakan sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf. Nah, neuroglia ini juga dapat membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia ini memiliki sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, jumlahnya itu mencapai setengah dari sistem saraf neuron. Neuroglia ini memiliki fungsi yaitu untuk menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron. Dan yang kedua yaitu membentuk selubung mielin pada sel saraf. Nah, selubung mielin ini merupakan lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Dan yang ketiga itu ada mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan yang keempat, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat. Selanjutnya yaitu ada neuroglia yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat dan neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. Untuk neuroglia yang mendominasi sistem saraf pusat yaitu yang pertama ada mikroglia. Otomatis mikro itu kecil, berarti neuroglia yang bagian dari sistem imun bagi sistem saraf pusat yang berbentuk selnya kecil dan bereaksi sebagai fagositosis dan berfungsi untuk membersihkan sistem saraf. Yang kedua yaitu ada oligodendrosit. Oligodendrosit ini merupakan sel yang berfungsi sama dengan sel sekwan dan ini memiliki peran
untuk membentuk selubung mielin bagi sistem saraf pusat. Dan yang ketiga itu ada astrosit atau neuroglia yang mempunyai bentuk seperti bintang dan berfungsi untuk memperbaiki cedera otak dan aktivitas neurotransmitter. Kemudian ada sel ependim, yaitu sel yang bersilia yang melapisi bagian dalam rongga yang berisi cairan cerebrospinal dan berfungsi untuk melapisi dan melindungi medula spinalis atau sumsum tulang belakang serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Dan yang kedua yaitu ada neuroglia yang mendominasi sistem saraf tepi. Nah, hal ini sama dengan sel sekwan yang merupakan jenis neuroglia yang mempunyai fungsi sebagai pembentuk selubung mielin sel saraf. Dan pada sistem saraf pusat, itu tugas dari sel sekwan yang dijalankan oleh sel oligodendrosit. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.